Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Safinatun Najah As-Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim. Wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biiznillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab Safinatun Najah, ingkang kula hormati Bapak Ketua RT, ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Mushola Ar-Rahmah. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala.
Para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, melanjutkan bab sebelumnya. Sekarang halaman 5, nggih. 5 yang terakhir, yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal alladzi yadhuru utawi kang bisa suci minan najasati saking pira-pira najis iku salasun wonten 3. Suci iku al khamru khamr idza takhallalat tatkalane dadi cuka binafsiha kelawan awake dhewe. Nomor 2 wajildul maitati lan kulite batang kewan idza dubigha tatkalane den sama. Nomor 3 wa masara lan barang kang dadi iku hayawanan dadi hewan-hewan. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang 3 hal yang mana barang yang sifatnya najis bisa menjadi suci dengan 3 hal. Dengan 3 hal. Alladzi yadhuru, yang bisa suci, yadhur niku adalah fi'il mudhari'. Kalau bicara yadhuru berarti pekerjaan saat ini dan yang akan datang. Berarti ada proses, Pak. Ada proses pensucian dari barang-barang najis, ya. Itu ada proses namanya yadhuru. Proses pensucian. Dengan apa? 3. Ya. Al-khamru idza takhallalat binafsiha, khamr atau arak, ya, khamr atau arak ketika menjadi cuka binafsiha dengan secara alami atau dengan dirinya sendiri. Tidak ada proses campur mencampur ketika khamr, ya, itu menjadi cuka. Proses alami. Yang kedua wajildul maitati idza dubigha, kulite binatang, ya, itu bisa suci idza dubigha ketika disama. Ketika disama. Kulite kewan kalau dalam mazhab Syafi'i baik kulite hewan yang halal dimakan atau kulit hewan yang tidak halal dimakan kecuali anjing dan babi. Kecuali konsumsi loh. Ini maksudnya kulit yang disama. Okay. Nomor 3 wa ma sara hayawanan, dan menjadi hewan dengan sendirinya. Contoh, Bu, jenengan dan buah-buahan kadang-kadang ono apa? Set. Nggih. Kadang-kadang no sayuran kangkung bayem ono ulat. Kadang-kadang no batange kewan muncul napa? Set blatung nggih. Niku terus pun dihukum ya. Sampean enggak mamang, Pak. Jijik iya, pasti kan ono buah, ono set, nggih, gak eruh dipangan. Loh, oleh separuh ono sete, terus pundi? Ya, hukumnya gimana? Maka perlu dijelaskan karena terkait keseharian. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, saniki ingkang pertama rumiyin yaitu al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamr atau arak yang yang berubah dengan sendirinya, maka itu menjadi cuka. Memang 4 mazhab beda pendapat, Pak. Sehingga berkali-kali saya coba menjelaskan
ketika kita punya satu pendapat yang kita pilih, sedangkan orang lain punya pendapat pilihan yang berbeda, maka jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Sebab kata Imam Syafi'i juga termasuk di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari dikatakan, ya, wong lek nyalah no wong liya padahal hukumnya masih beda pendapat atau ikhtilaf, maka dia tidak paham fikih, tidak paham fikih. Tidak boleh ya. Jadi misalnya ada kelompok yang mengatakan paling benar, ono wong liya pendapatnya beda, tapi ada pendapat ulama disalahkan. Ini yang menyebabkan rame Pak di dunia jagat keislaman. Nggih. Wonten hadis ngeten. Kenapa ulama beda pendapat tentang hukum khamr menjadi cuka? Ana sing hukumi tetap najis, ana sing hukumi tidak najis, sebab ada proses napa? Yatahuru, proses penyucian minan najasat, dari najis. Nggih. Karena berbeda ana dalil ngeten, Pak. Niki riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Niki riwayat saking Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nasabur Iran. Juga riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Menurut Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, atau menurut Imam Al-Hakim syarat hadis masuk kategori sahih Bukhari Muslim. Napa bunyinya? Nabi pernah, Pak, Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya tentang khamr yang menjadi cuka. Sampai ojo punya pandangan ketika Nabi di Madinah menjadi Nabi di Madinah gak ono ngombe. Ada, masih ada. Ya. Kemudian ada sahabat tanya, ya Rasulullah, anil khamri tutakhadu khallah, bagaimana khamr itu ketika dijadikan cuka? Nabi menjawab, qala la, tidak boleh. Nah, makna la ini, Pak, yang berbeda pemahaman ulama. Berbeda pemahaman para ulama. Lek panjenengan memahami satu hadis, maka kita harus kembali kepada ulama ahli hadis. Salah satu, kalau hadis niki riwayat sahih Imam Muslim, maka kita harus membuka kitab sarah-sarah riwayat hadis Imam Muslim. Salah satunya kitab sarah sahih Muslim yang terbaik menurut ulama hadis adalah kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, karangannya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawas Suriah. Beliau menjelaskan detail tentang makna hadis ini agar tidak salah faham. Dan hadis ini pula dipakai oleh ulama yang menyatakan khamr jadi cuka najis. Hadis ini pula yang dipakai ulama dalil bahwa khamr jadi cuka tidak najis. Loh, satu dalil beda pendapat. Satu dalil beda pendapat. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud Allah dalam hadis tersebut, kalau khamr itu sengaja
dicampurkan sesuatu dalam khamr tersebut dan menjadi cuka, maka itulah tidak boleh, artinya haram. Kalau khamr panjenengan dijarno mawon, dijarno mawon gak sengaja, moro-moro oleh 7 dino jadi cuka, ini yang dimaksud boleh. Boleh. Sehingga oleh napa? Khamr, tua, arak, whisky, apa maneh ucap kapal tongkrang. Wah, topi miring, topi ngadeg, wis lengkap. Nah, sampai jarno dikei sesuatu bahan kimia atau apapun terus jadi cuka, ini yang tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Paham ya? Yeah. Nah, berubahnya proses itulah yang oleh para ulama beda hukum. Ya, kalau baleni menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama salaf itu mengatakan tidak boleh merubah khamr menjadi cuka dengan dengan bahan-bahan atau proses tertentu, tetapi boleh dan suci khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Ini kesimpulan dari mazhab Syafi'i. Nah, yang di dalam mazhab Syafi'i yang beda ngeten. Kalau khamr tua arak niku di luar rumah, kemudian sampai pindah dalam rumah, sing sadurunge kena sinar matahari, dipindah jero omah gak kena matahari tapi dari cuka. Ini yang beda pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wis, kita ambil pendapat paling sahih di antara pendapat mazhab. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' kitab yang lain niku mengatakan qaul al-ashah, pendapat yang sahih di dalam mazhab Syafi'i, asal tidak diapa-apakno arak tua ladi khamr masih dipindah jero omah dari panas ke tempat teduh tetap suci cuka. Atau pendapat sahih tidak sahih, yang sahih tetap suci, yang ghairu sahih tidak suci. Kita ambil pendapat yang al-ashah, suci, teko panasan dipindah menjadi omah, ngoten Pak. Tapi tuwae arake khamre enggak diapa-apakno, tetap alami. Ini kenapa ada satu ulama Syafi'i yang menegaskan, beliau salah satu qadhi yang terkenal pada masanya, yaitu Al-Imam Al-Qadhi Abul Khair, ya, Abul Khair Al-Imrani Al-Yamani Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1096 Masehi di Yaman dalam kitab Al-Bayan fi Madhhabis Syafi'i. Beliau menegaskan khamr atau arak yang tidak diapa-apakan, hanya dipindah dari tempat panas ke dalam rumah yang teduh, maka tetap jadi cuka, hukumnya suci. Paham nggih? Niki. Nah, ini perlu dijelaskan ini. Para hadirin rahimakumullah, benten dengan pendapat ulama Hanafi. Mazhab Hanafi, mazhab Imam Al-Auza'i sing wafat tahun 774 Masehi di Damaskus, dan termasuk pendapat mazhab Al-Laisi atau Imam Lais bin Sa'ad rahimahullah sing wafat tahun 791 Masehi di Mesir. Niku mengatakan tiga mazhab ini bahwa masih ya diproses kimia, masih ya dicampuri opo wae, yang penting dadi khamr dadi cuka maka suci. Beda pendapat.
Makanya di Irak Pak, di Iran, di Baghdad, di Persia, di Damaskus sebagian itu kadang-kadang dikatakan arak atau anggur perasan, itu tipis bedanya. Sampai ningali tiang mereka nyangkruk Pak, kata ane minum arak, padahal bukan. Berarti mereka mungkin kita husnudzon ikut pendapat mazhab Hanafi, paham nggih? Ya, beda pendapat. Jadi gak satu tukaran, beda pendapat. Nah, kemudian mazhab Maliki iki yo kadang ngarani suci, yo kadang ngarani tidak suci, tergantung. Nah niki wis nomor 3 tidak usah dibahas ya. Jadi dua pendapat ya, suci itu adalah pendapat mazhab Syafi'i ya, dengan proses sendiri. Kemudian mazhab Hanafi itu tetap suci meskipun dengan proses campuran. Bu dicampur ketan ireng, bu campur persane beras, bu dicampur anggur dari cuka. Lek sampean ikut pendapat mazhab Hanafi suci. Lek sampean ikut mazhab Syafi'i tidak suci sebab gak asli. Syaratnya tadi nggih kita napa al khamru idza takhallalat bin nafsiha. Jadi khamr takhallalat berubah menjadi cuka bin nafsiha dengan diri sendiri, alami, ngoten maksudnya, alami. Para hadirin rahimakumullah ya, Imam Nawawi juga menegaskan dalam kitab yang lain Pak ya, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, juga wonten keterangan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa pokoknya khamr, tuak dan sejenisnya wanahwihi ya, itu kalau berubah dengan sendirinya menjadi cuka maka suci. Loh, tegas Imam Nawawi. Tetapi para hadirin rahimakumullah, sapa sing omben-omben, mbah iku omben-omben toa khamr to pemiring normale sing memabukkan, maka kalau kena bajunya cairan itu, maka kalau pengikut mazhab Syafi'i maka bajunya najis, sarungnya najis, celonoe najis, cangkeme najis. Bu, niki pesene guru kula ngeten. Sapa mawon wong lanang mari omben-omben terus tidak berkumur langsung ngumpuli bojone, maka hati-hati, produksinya akan tidak sempurna. Loh, gak main-main. Makanya para bapak nyun sewu Pak, kesucian rumah tangga kita bukan hanya suci harta benda kita, juga suci yang masuk ke perut kita, suci benih yang masuk ke rahim istri kita juga harus suci niku. Agar apa? Menjaga kesucian zuriyah kita sampai kapanpun. Itu jaminan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kecuali dengan bertobat temenan dumateng Gusti Allah. Satu kali saja nyuwun sewu Pak, kita minum minuman keras satu kali dengan sengaja, maka hadis sahih Kanjeng Nabi dawuh petang puluh dino salate gak diterima kali Gusti Allah. Salate sah, tetap sah, wajibannya terpenuhi, tapi tidak diterima kali Gusti Allah. Imam Syafi'i dawuh hanya satu minum saja maka 40 napa? 40 salat tidak diterima. Kata guru saya, sapa sing ngumpuli, sapa sing ngomben-omben petang puluh dina aja ngumpuli bojone. Sebab apa? Agar perutnya, darahnya itu tidak terkontaminasi oleh barang haram, minimal terkurangi dalam napa? Pembuangan apapun. Niki saestu Pak, mboten bujuk Pak niki. Saestu. Sing biasa ngoten niku nyuwun sewu Pak. Ayo ojo dibaleni saestu. Coba sampean TikTok Bu, ningali TikTok itu.
TikTok nggih, kadang nggih. Joget-joget mati. Nyawer penyanyi nyun sewu nggih dilebokno ngene mati. Wayahe mati. Allah. Wis entek kontrae. Ya, jagani Pak. Makanya nyun sewu gak medeni kula mboten nggih. Niku saestu sangat untuk demi kesucian anak turun kita yang akan datang. Kita boleh mati berkalang tanah, tapi jangan mewarisi keharaman di dalam tubuh anak-anak kita, walaupun satu titik barang haram sekalipun. Soro mangke, soro di dunianya, soro di akhiratnya, dan soro di kuburannya. Niku macam angel Pak. Sing biasa panjang ini angel pelan-pelan ninggalno. Ngamunten nggih niki kula bicara fikih, bicara pendapat ulama. Pun para hadirin rahimakumullah. Nah, dari sinilah kemudian nggih para ulama jumhur mengatakan, kalau simpulkan ngeten becek gampang nggih. Ada dua pendapat ketika khamr dadi cuka. Siji, pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahwa khamr diproses dari cuka suci meskipun dengan perantara bahan apapun. Yang kedua, ya, suci jika menjadi prosesnya dirinya sendiri tanpa bantuan bahan apapun atau berubah dengan sendirinya. Ono kisah ngeten Bu, di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muammalati Alamil Ghuyub karangannya Imam Sulaiman Al-Qurdi rahimahullah sing wafat tahun 1914 Masehi di Baqi Madinah, termasuk ulama Syafi'i niki. Niku mengangkat sebuah cerita yang bagus tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an sing wafat tahun 644 Masehi di Masjid Nabawi. Suatu hari, suatu malam, Umar bin Khattab niki melaku keliling Pak. Wis biasa niku. Jadi Umar niku keliling bengi pun biasa, niku pun kelakuane. Ya. Lek pemimpin belusukan kados Umar bin Khattab mboten salah. Kula ngoten mawon Pak ukurane. Lek ana pemimpin, bupati, gubernur, presiden, camat, lurah, kades dan sebagainya, lek dia keluyuran untuk melihat kondisi umatnya, masyarakatnya, benar. Sebab pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Cuma yang sewu lek mari keliling delok kondisi masyarakat, ojo nyangkruk nang warung pang padha yang balik mulai ya ngoten. Lah Umar niki mlaku keliling Pak, dadakno jam 2 bengi ana arek 6 rodok mabuk ngoten nggawa botol. Diparani kali Umar, biyen gono lampu Bu. Gono lampu. Nggawa apa awakmu ngoten? Ya nggawa apa? Saking wedine arek lanang iki mau nyingitno botole di balik jubahnya. Saking wedine gemeter kabeh beto Umar niku. Lek napuk temen. Keras Umar niku. Ya. Lah, kemudian anak muda ini ndonga Pak. Ya Allah, cara Jawa ngeten dawa tuh. Ya Allah, ketemu Umar. Kula nyuwun jenengan ya Allah, aja sampe nggih kula mbekta khamr niki konangan. Tolong ya Allah sampean tutupi niki. Lek mangke tertutupi gak konangan, kula janji ya Allah gak bakal ngombe malih. Niki dungane napa arek nom wau. Akhirnya Umar ngotot, apa nang wali jubahmu? Tokno. Gemeter Pak, enggak apa-apa. Dibuka, diambu kali Umar. Ternyata yang aslinya khamr
dicium oleh Umar menjadi cuka. Balekno wis mulia aman. Nah, sejak itulah anak muda tadi langsung berhenti total dari minuman khamar. Tobat dan nasuha, tobat temenan. Sebab wedi kali Umar bin Khattab. Niku jadi wonten ngoten kisah ngoten niku saking wedine. Tapi aja tiru, Pak. Jenengan, Bu, iki modus boleh apa Ibu? Mari kok nang jopo main omben mulai ya Allah. Udah sampai konangan. Tapi baleni ya soroh niki kan. Niki. Nah niki para hadirin rahimakumullah, syaratnya bertobat, nggih. Bertobat, nggih. Lah proses yathuru penyucian nggih, itu dijelaskan di dalam kitab Fathul Qoribul Mujib atau dikenal dengan kitab Fathul Qorib, karangannya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi As-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1512 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau mengatakan yang dimaksud yathuru, ya, alladzi yathuru, ya, sesuatu yang mensucikan dari najis, maksudnya itulah dalam fikih dikatakan dengan istilah istihalah. Istihalah, perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Itu ada namanya konsep al-ishalah, ya, perubahan bentuk. Khamr dengan sendirinya menjadi cuka, akhirnya suci. Jadi makna hadis tadi ngoten, takhallalat menjadi cuka niku berubah dengan sendirinya dengan konsep ishalah, berubah bentuk ke dalam bentuk yang lain tanpa campuran apapun, prosesnya alamiah. Wonten, Pak. Wonten. Jadi nek wong dodol panganan, dodol minuman dicampur barang haram, dicampur barang jijik, barang kotor, maka berarti itu tidak mematuhi istilah fikih tadi al-istihalah. Ya, kadang-kadang campur aduk nggih, minuman dicampur kimia pengawet. Kemudian sampai ngombe wetenge loro, bahkan sampai muntah niki hati-hati Pak, yang jual-jualan hati-hati wis, pokoknya masih bati titik, masih oleh titik, sepenting prosesnya halalan thayyiban, halal lan apik dampaknya. Jadi thayyiban niku hasil prosesnya halal, sing lek digawe itu thayyiban, dadi apik nang lahire, dadi apik nang zahire, dadi apik nang hatinya, nang pikirannya, nang darahnya, nang anak-anaknya. Itu makna thayyiban niki. Pak, sampeyan aja kuwatir, sesampeyan golek dhuwit ge anak bojo, Pak, niku sedekah niku. Napa malih yang sewu, lek sampean kepingin niru Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wong lanang nafkahi wong wedok tidak hanya ketika mencari uang bekerja, wae bayaran bu, dek niki bayaran blek, tapi Kanjeng Nabi dawuh, wong sing hakikat nafkahi wong wedok tidak hanya ngasih uang bayaran gajinya, bahkan dia memasak untuk istrinya dan menyuapi dengan tangan sendiri ke dalam mulut istrinya. Nate dah Bu, bapaknya nate dah nyuapi sego, bukan nyertok nang panggung. Ayo dilakoni mboten niki sunnah Kanjeng Nabi mboten. Pak, sampai wis gak usah mendina wis ben Sabtu Minggu pas pergi kerja. Ya, joko duit di nang tuku bumbu ya dimasak. Didulang nang bojone. Wah niki Pak.
itu luar biasa. Satu butir suapan nasi yang halal dari panjenengan masuk ke mulut istrinya, masuk ke mulut anak-anaknya, maka itu menjadi darah daging yang nanti ketika berbuat baik sampai mati di kuburan, maka darahnya, pikirannya, dagingnya bergerak untuk kebaikan sampai dapat pahala. Nate Pak, Bu, disuap bapak mboten, ayo dimulai lah. Wis gak akeh-akeh Pak. Wis gawe mie goreng, wis ngono wis. Mie soto. Sampai suapkan. Lek ganti bojo anake disuapi. Nggih. Dengan syarat rezekinya halalan thayyiban. Luar biasa niki konsep niki sedekah. Lalu orang wedok dikai duit bojone, ya kemudian dibuat untuk keluarganya, maka itu adalah juga sedekah. Lek jero omah sedekah dengan ikhlas dan ridho keduanya, maka itu salah satu bukti apa? Baiti jannati. Wis lek sumbere halal Bu, ngapunten masih mendino gak ngira pisah. Duh, sing ngomong sinten? Sing ngomong Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, pasti niku. Ayo sapa sing rumah tangga nyun sewu nggih ana perkara, mungkin nyun sewu salate, mungkin kerjoe, mungkin hasilnya. Ayo muhasabah diri, nggih. Pun sik dangu ta, Pak? Loh, ngene jan. Tereng. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah kemudian diterangkan juga dalam kitab-kitab yang lain ngoten sama, ya sama. Jadi cukak niku nyuwun sewu, Pak. Cukak niku zaman Nabi lauk yang sangat disenangi Nabi. Cukak niku zaman Nabi lauk yang paling dicari. Ya, nikmal udumu awil idamu al khallu. Jadi sebaik-baik lauk adalah cukak zaman Kanjeng Nabi. Bu, lanjut dengan mami hadis niki, ayo balik no ulama hadis. Apa kemudian Arab cukak makanan terbaik? Apa kemudian kita di Indonesia juga terbaik? Ngamunten, kula baru maca kitab Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub rahimahullah, Imam Besar Istiqlal Jakarta, sing wafat tahun 2016, ahli hadis terkemuka Indonesia. Beliau mengatakan hadis yang mengatakan sebaik-baik makanan lauk adalah cuka, itu berlaku ketika makanan pokoknya roti dan gandum. Coba lah sampai mangan soto, sego goreng, pecel, ngapali, lodeh, garingan, cuka lauke ece boten. Kate tempe, kate tahu, kate bumbu, kate lombok. Sunnah. Dipahami konteksnya. Ya, pada orang ngeten, sunnah mangan 3 jari, betul nggih. Lek mangan roti, mangan kurma, mangan buah, pas. Lek mangan rawon, mangan bakso, mangan soto, tangan telu kapan teke sampean. Niki artinya ayo konteksnya dipahami. Iki dawa ta iki tak jelasno niki. Sik wonten. Oke. Jadi Profesor Ali Mustafa Yakub ngaten, hadis niki ada 2 pendapat ulama. Imam Nawawi mengatakan tekstual, tetap cuka adalah lauk terbaik dalam Islam. Tetapi anak pendapat liyane, Pak. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 1085 itu 1 Masehi di Baghdad niku mengatakan hadis ini hadis kontekstual, tergantung apa? Al-halatul ijtimaiyah, tergantung kondisi sosial waktu itu. Oh,
cuka. Jadi maknahu mimma takhifu mu'natuhu, kata Imam Khatib Al-Baghdadi, tergantung makanan apa sing dipangan masyarakat setempat. Jenengan kali kula mangan sego nggih, kate iwak, kate lauk, kate dudu apa wae cuka terus bendino. Ayo. Niki nggih. Nah, kecuali sampean gawe roti, gandum dan sebagainya baru kandungannya cuka. Paham nggih? Jadi harus belajar kontekstual. Tidak boleh kemudian satu hadis ngerti hadis tapi dianggap bener ono hadis liya, Pak. Ya, niki. Lah, terus bagaimana hukumnya alkohol, Pak? Ya, alkohol dudu khamr nggih. Alkohol sing ana makanan, sing ana nang obat-obatan dan sebagainya. Yang jelas beda antara alkohol dengan khamr. Lek khamr niku, nah, lek alkohol ya dan bedanya alkohol, setiap khamr itu mengandung alkohol. Tetapi alkohol itu belum tentu kategori khamr. Sebab hukum fikih niku sangat luas dan terbatas, luas tapi terbatas, ya, tergantung pendekatan dan sebab akibatnya. Yang dimaksud khamr najis dan haram, yang dimaksud alkohol itu bisa najis bisa haram kalau itu dirupakan minuman yang memabukkan, maka alkohol bisa menjadi khamr. Ilatnya, alasannya, sebabnya itu memabukkan. Coba gak percaya, Pak, semprot kecoa napa niku, baygon itu mengandung alkohol, spiritus alkohol, sampean ombe mendem gak sampean? Gak mendem maneh istet. Niku. Jadi untuk obat-obatan boleh, ya boleh. Karena apa? Fungsinya untuk mengawetkan obat-obatan. Kayak parfum panjenengan, Bu, bagaimana ada alkoholnya, ya. Ada orang mengatakan berapa persen, saya tidak. Kembali ke pendapat ulama, ya. Kalau itu minuman maksimal 0,5%, ada fatwa MUI. Kalau itu kosmetika 5% sampai sekian persen. Obat-obatan tergantung jenis obat dan dosis kadarnya. Ya. Untuk alkohol parfum yang ngandung alkohol, Pak, ya, Madzhab Syafi'i mengatakan kalau itu parfumnya pakai alkohol disemprotkan dalam baju badan kita, asal alkohol tadi nopo suci, ya, itu dimakfu kata Madzhab Syafi'i, termasuk pendapat Imam Nawawi. Dimakfu untuk apa? Untuk ketahanan bau wanginya. Boleh pakai alkohol, sehingga boleh kabeh alkohol kena minyake. Paham nggih? Cuma lek alkohol ambune benten, Mbak, nyengak, nggih, lek kakean alkohol. Paham nggih? Boleh, Pak. Boleh, jangan khawatir. Sing penting jelas alkohol campuran parfum minyak wangi dari bahan yang halal dan juga prosesnya juga halal. Boleh. Nah, persentase itu hanya ijtihad dari sebuah fatwa MUI dan sebagainya. Kembali kepada pendapat ulama mazhab, khususnya mazhab Syafi'i. Nggih, paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina bil mahyat wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.